pemain yang sangat luar biasa dan baru nonton juga bersama dengan teman-teman media saat menyaksikan Pelangi Tanpa Warna ini seperti apa jadi tadi reaksi-reaksi di atasnya. Oke, saya ucapin selamat untuk Mas Indra dulu yang bisa menyelesaikan kisah ini. Ini film ini baru hari ini saya tonton. Ya. Jujur saya agak kaget, terkejut. Mbak Mudi mainnya bagus sekali. Dari awal saya sudah lihat dia bermain bagus. Dan dia berani menampilkan apa adanya. Sulit bagi seorang pemain yang punya tingkat jam terbang seperti ini. Barangkali mungkin teman-teman tidak bisa melihat detail ya. Tapi kalau kita lihat urat leher, urat saraf yang ada di kening, itu sulit untuk ditampilkan dalam sebuah adegan kalau tidak berangkat dari dalam. Nah, jadi saya jujur agak surprise melihatnya. Selain memang udah 6 bulan yang lalu, dan dari dulu Mas Indra nggak pernah ngajak nonton. Bahkan terakhir itu dubbing itu saya tanpa ngeliat gambar, pokoknya dubbing aja. Saya bilang gimana sih? Udah pokoknya surprise aja om. Oh ya udah. Artinya ini menjadi alternatif tontonan ya, di tengah lagi kembalinya film Indonesia ini. Mudah-mudahan menjadi bagian dari yang dipilih oleh penonton film Indonesia. Mungkin itu aja. Siap, tepuk tangan dong untuk para selanjutnya ke Pomodi. Kita pengen tanya juga gimana tadi untuk yang pertama kali nonton juga kepercayaan yang diberikan Mas Indra dan juga lawan main yang pastinya sangat luar biasa sampai hasilnya seperti yang barusan kita tonton. Komentarnya Pomodi silahkan. Sedih tuh kan aku tuh ini nih kalau mau sosok tegar gitu tapi kalau udah gini jadinya sedih. Apa ya? Iya Mas Indra bilang berkali-kali sih bahwa katanya Mas Indra nggak nyangka bahwa jadinya kok lebih bagus dari yang diharapkan atau yang diperkirakan sama Mas Indra katanya gitu. Tapi kan aku pikir sutradara ngomongnya pasti begitu lah ya gitu. Tapi ya aku seneng banget gitu bahwa kita bermain berempat gitu. Rasanya Dipo memberikan yang terbaik juga gitu ya. Hubungan ibu dan anak laki-laki dan kebetulan ada anak laki-laki saya juga di sini tuh jadi rasanya kayak nggak mau gitu. jangan gitu, nggak mau sampai situasi itu akan terjadi gitu. Memang sangat berat. Aku mau ucapin terima kasih sama Mas Indra. Soalnya pegangan aku satu-satunya adalah arahan dari Mas Indra. Kalau penawaran dari aku coba ngasih gitu. Tapi kan Mas Indra yang tahu gitu, yang pernah mengalami dan ada di posisi itu. Jadi apa yang kalian lihat semua di film ini semua adalah hasil arahan dari Mas Indra gitu. Kalaupun kalian melihatnya ini bagus, bisa nyampe apa yang dirasakan itu semua karena Mas Indra punya pengalaman personal dari itu yang mudah-mudahan bisa disampaikan dan bisa diambil hikmahnya ya bahwa kita mensyukuri keluarga yang kita ada saat ini. Yes. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Pomodi Kustai. Ke Zayan gimana Zayan rasanya tadi kan saya juga baru pertama kali nonton ini ya dan luar biasa bersama dengan Om Ranu dan juga Pomodi pasti di sini di Pelangi Tanpa Warna nih. Gimana Zayan akhirnya lihat langsung nonton juga tadi? Jujur, tadi aku nangis. Nangis aku. Beneran. Makasih banyak Om Indra, thank you udah ngasih aku arahan. Begitu juga Om Rano sama Tante Maudi. Udah bener bunda. Oh ya bunda, ayah. Karena ada anaknya bener. Jujur aku nangis tadi. Soalnya kan ini pertama kali aku nonton film ini kan. Iya. Aku udah nonton, Om Rano juga udah nonton, Tante Maudi juga udah nonton. Pokoknya giliran kalian guys, nonton film Pelangi Tanpa Warna. Giliran kalian guys. 17 Februari 2022. Oke, terima kasih Zayan, terima kasih Pak pemain dan juga sutradara. Kita berikan kesempatan sekarang. Orang yang pernah terkena dan yang jadi andalan saya adalah arahan dari Mas Indra sebenarnya. Nah, dari beberapa riset dan hasil pengamatan yang aku dapatkan itu, aku coba propose gitu, memberikan gestur-gestur yang aku kasih ke Mas Indra gitu. Saya pribadi nggak pernah paham apakah memang Alzheimer itu akan begini gitu.
Tapi yang saya tahu bahwa Alzheimer itu punya bentuk yang berbeda-beda di setiap orang gitu. Kalau saya nggak salah, mohon maaf ya, mungkin ada yang jauh lebih expert mengenai hal ini. Dan memang seperti ini kan masih dari awal banget gitu ya. Ada masa-masa di mana dia on off gitu, kadang on, kadang off lagi. Itu juga yang kadang-kadang buat saya jadi susah mengukur seberapa damage-nya gitu si Alzheimer ini pada Kirana. Jadi yang saya rasakan sebenarnya terutama pada saat berdialog dengan Divo ya, yang ketika sama anak gitu, betapa dari dalam hati tuh inginnya meluk gitu kan, inginnya ngomong gitu, inginnya meyakinkan aku ada gitu, tapi kan nggak bisa tuh. Keluarnya begitu ternyata tadi tuh gitu. Aku ketika Divo ngomong macam-macam tuh di dalam hatiku tuh aku menjawab gitu. Aku jawab, Bunda ada gitu, Bunda ingat, tapi nggak bisa keluar ya. Ternyata keluarnya gitu, karena aku sendiri kan nggak lihat ya jadinya hasilnya kayak gimana nih itu pas ada saat itu. Ya aku berusaha memainkan itu sih gitu. Ada momen-momen yang ketika dialog bersama Ferdi, aku memang nggak bisa denger gitu, nggak nyampe aja, nggak masuk aja gitu ke dalam otakku gitu. Jadi atau ada momen-momen yang memang ini gue ngapain ya di sini, ini gue ngapain ya di sini gitu tuh ada gitu yang pada saat lagi syuting gitu. Ya kalau ternyata hasilnya seperti itu ya aku kan yang ngelihatnya di matanya Mas Indra gitu. Kalau misalnya ada yang salah, ada yang kurang cocok, aku berharap Mas Indra yang ngarahin gitu sih Mas Ali. Siap. Mas Indra mungkin mau menambahkan untuk silahkan. Aku mikirin scene tersebut dan aku anggap Tante Maudi itu ibu aku. Jadi benar-benar aku anggap ibuku, dan ibuku lagi kayak diem, lagi sakit, nggak bisa bicara dan bisa lupa gitu loh sama anaknya sendiri. Itu ya pasti seorang anak bakal nangis gitu kan. Ya nggak ada sih yang kupikir kayak hal-hal sedih dari hidupku, nggak. Aku mikirin scene tersebut dia untuk nangis, Membayangkan kalau sampai itu terjadi ke seorang Zayan gitu ya, dan di sini ke seorang Divo pada seorang saat ini. Divo. Betul. Dan luar biasa, tepuk tangan dong untuk Zayan. Gue setuju banget sama Mas Bayu membawa kita kayak ikut ngerasain ya, untuk yang masih bersama dengan orang tua. Kalau sampai ngerasain ini, kita sebagai anak juga terwakilkan oleh sosok Divo di sini. Thank you Zayan. Selanjutnya kita ke Mbak Moni tadi menjawab pertanyaan dari Mas Bayu. Sebelum scene berat itu apa yang dilakukan gitu? Selain datang tanpa negor Pak Rano Karno mungkin saat masuk lokasi jadi nggak ditegur dulu. Rugi kalau nggak negur, soalnya kalau datang ke lokasi bawa makanan. Ini kalau gini, abang gitu, bawa apa? Lontong sayur. Kayaknya sama sih sama Divo, maksudnya jujur aja untuk mengalami pas scene itu, merasakan apa gitu. Ya kayak tadi aku sampaikan ke Mas Alif juga gitu, memang mikirnya ya begitu, berusaha menjawab, berusaha ada di scene itu gitu. Yang rada lumayan itu karena harus beberapa kali di take ulang sih Mas Indra nih. Yang adegan di kamar mandi, dan itu tuh kan dari nol ya, kita mulai dari nol gitu, jadi belum, masih kosong, mulai mikir terus nangis sampai jatuh. Oke, cut, ulang lagi ya. Dari awal lagi. Iya, awal lagi kan, jadi masih ngilangin lagi kan emosinya gitu. Mulai lagi dari awal, itu sih yang rada lumayan gitu. Tapi memang situasi berada di dalam situasi itu tuh memang mau nggak mau pasti kita akan terasa seperti itu sih. Ya, terbawa karena intensitasnya sangat berasa di film ini dengan pemain berempat gitu ya, dengan Ibu Ratna Rentero juga, jadinya memang secara intensitas jadi terbawa pada saat di setiap adegan-adegan yang ditampilkan. Iya kan, di situ adegannya tuh kebayang nggak sih, orang kita lagi nggak ada apa-apa, wajar-wajar aja, normal-normal aja, happy-happy, terus tiba-tiba, gue sakit, nggak bisa disembuhin, cuma bisa diperlambat, nggak gitu tuh kan kayak gimana coba?
coba tolongin gimana gitu. Jadi ya udah memang gitu ya, cuma satu itu aja sih adegan yang pas lagi mesti dari nol udah sampai hancur ya cut ulang lagi ya Balik lagi. ya, gitu ya rada-rada lumayan. Siap, terima kasih. Selanjutnya tadi Bisa loh Kirana ngomong gitu kan, makanya stop rokok gitu kan, atau apa gitu kan, itu nggak pernah terjadi antara Maudy sama Rano Karno, nggak mungkin. Aku tuh kayak dia tuh kayak gimana, nggak mungkin. Aku tuh begitu tuh ke Bang Rano tuh kayak nggak mungkin, Zainab Kedul tuh nggak mungkin begitu gitu, terus bisa yang minta botox gitu kan nggak mungkin gitu. Kirana aduh ke Bang Rano tuh nggak mungkin. Nah itu tuh kayaknya waktu di awal tuh aku agak-agak sulit untuk oke, bisa Mot, ini Ferdi, ini Kirana, ini tuh kita udah nikah udah lama, kita tuh hubungannya gini, gitu tuh, jadi meyakinkan diri bahwa aku bisa ngomong gitu. Nah itu tuh sebenarnya buat aku awalnya susah loh, karena berpuluh-puluh tahun aku berasa ke Bang Abang tuh abang, aku menghormati abang gitu, aku respeknya sebegitu besarnya ke seorang Rano Karno gitu. Terus aku memposisikan dirinya, Kat, lo gini-gini nggak, Fer gini-gini nggak, tuh kayak mau ngambil Mas Ferdi gitu kayak nggak bisa. Kayak itu berat tuh sebenarnya, di situ tuh aku sulit sebenarnya. Tapi setelah udah nggak ada Zainab lagi, udah nggak ada ini Kirana sama Ferdi, ini posisinya seperti ini, gitu akhirnya bisa. Tapi di awal tuh sebenarnya aku agak sulit di situ. Yes, itu dia. Tapi boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Berarti